Tang Wulin memperhatikan bahwa belati naga cahaya di tangan Xie telah mengecil ukurannya satu lingkaran dan cahayanya menjadi lebih redup, namun tampaknya menjadi lebih padat. Garis-garis pada belati itu bahkan lebih jelas untuk dilihat dan sekarang membawa aura menakutkan padanya. 2 cincin. Sebenarnya ada siswa di kelas 5 dengan 2 cincin. Meskipun baru saja tiba di sela-sela, mulut Long Hengsu sudah menganga. Dibandingkan dengan kelas 1 dengan 3 Grandmaster jiwa, fakta bahwa jiwa Grandmaster muncul di kelas 5 bahkan lebih mengejutkan. Itu adalah peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam semua sejarah Akademi Issea. Long Hengsu merasakan wajahnya memanas karena kesakitan seolah-olah wajahnya telah dipukul. Oh Wu Zhangkong, Anda benar-benar mampu. Seluruh kelas 5 mulai bersorak ketika mereka melihat sebenarnya ada 2 cincin di bawah kaki Xie. Dalam kilatan cahaya dan bayangan, keduanya bergegas menuju satu sama lain. Dengan ekspresi serius, Xie mempercepat, berubah menjadi cahaya keemasan, berputar dalam busur ke arah Wei Xiaofeng dan menekannya kembali. Bahkan sebelum mereka bentrok, aura menindas Xie membuat Wei Xiaofeng merasa seperti sedang dicincang. Sungguh kekuatan jiwa yang kuat. Dia pasti baru saja menerobos, sementara aku sudah di peringkat 22. Bagaimana kekuatan jiwanya masih begitu menindas? Secara alami, Wei Xiaofeng tidak tahu bahwa dengan jiwa kembarnya, kekuatan jiwa Xie jauh lebih kuat daripada yang lain pada peringkat yang sama. Tak satu pun dari 4 lainnya tetap menganggur sementara keduanya bentrok. Tang Wulin tidak segera melepaskan jiwa bela dirinya, melainkan dia bergegas maju dengan gila, langsung menuju komandan lawan, Zhang Yangzi. Sosok Gu Yue berkedip sesaat sebelum dengan cepat muncul kembali di belakang Tang Wulin, seolah-olah dia adalah bayangannya. Meskipun Tang Wulin hanya mengandalkan kekuatan tirani dan tidak secepat Xie, dia juga pasti tidak lambat. Gu Yue seringan bulu, seolah-olah dia hantu. Dari awal hingga akhir, dia menempelkan dirinya di punggung Tang Wulin. Zhang Yangzi berdiri di sana tanpa bergerak 1 inci pun, seolah-olah dia sama sekali tidak mempedulikan tuduhan Tang Wulin. Sebaliknya, Wang Jinsi yang pindah dari sisinya. Mirip dengan rekan satu timnya, Wang Jinsi juga memiliki 2 cincin jiwa. Sosok rampingnya tampak sedikit membengkak, tetapi yang bertambah besar bukanlah ototnya, melainkan kerangkanya. Dia tampak seperti rak tulang saat dia mengangkat tangannya untuk mengeluarkan aliran gas hitam. Ini, dia benar-benar memiliki jiwa bela diri dengan atribut kegelapan. Wang Jinsi mengambil langkah besar ke depan untuk menemui Tang Wulin, lengannya terulur di depannya sepanjang waktu. 2 api hitam sepertinya menyala di matanya saat dia maju. Jiwa rohnya tidak dapat ditemukan dan tidak ada yang tahu apa itu. Meskipun demikian, ekspresi Tang Wulin tetap tidak berubah. Cincin jiwa putih muncul di bawah kakinya saat dia mengangkat lengannya ke depan dan gold light kecil meluncur keluar dari kerah kemejanya untuk memperlihatkan kepala mungilnya. Dari mereka yang hadir, hanya Wu Zhangkong di antara penonton yang memperhatikan bahwa kepala gold light telah tumbuh jauh lebih besar dari sebelumnya. Tetapi dengan tubuhnya yang tersembunyi di dalam pakaian Tang Wulin, dia tidak bisa melihatnya dengan jelas. Lapisan cahaya kuning tanah menyelimuti Tang Wulin, menyebabkan sosoknya tampak lebih tebal dari sebelumnya. Kecepatannya, bagaimanapun, sedikit melambat. Bola cahaya merah terbang di bahunya dari belakang, nyaris hilang. Anehnya, itu adalah bola api. Pow, itu mengenai tangan kanan Wang Jinsi, tetapi dalam kilatan cahaya hitam, bola api itu padam. Pada saat berikutnya, dia memulai pertukaran pukulannya dengan Tang Wulin. Pertempuran tatap muka adalah domain dari Master Jiwa Sistem Serangan. Bang! Sebuah ledakan teredam terdengar. Tang Wulin berhenti dengan tubuh gemetar sementara Wang Jinsi mundur 3 langkah setelah menerima pukulan Tang Wulin. Wajah Zhang Yangzi yang tidak bergerak diwarnai dengan keheranan. Dia mengerti seberapa besar kekuatan yang dimiliki Wang Jinsi, karena dia memiliki jiwa bela diri jarak dekat kelas 1 yang membuatnya menjadi master jiwa sistem serangan yang sangat baik. Faktanya, bahkan dia sendiri tidak bisa membandingkan kekuatan fisik dengan Wang Jinsi. Dia benar-benar yakin sebelumnya bahwa di dalam divisi menengah Akademi Issea dan bagi mereka yang memiliki kurang dari 3 cincin, hanya sedikit yang bisa bersaing dalam kekuatan. Bagaimanapun, jiwa bela diri Wang Jinsi hanya sekuat itu. Namun, pemandangan yang tidak bisa dipercaya terjadi di hadapannya. Hanya 1 cincin jiwa guru dengan cincin jiwa 10 tahun benar-benar memiliki kekuatan yang melampaui Wang Jinsi. Ini benar-benar tak terbayangkan. Bukan hanya Zhang Yangzi yang berpikir seperti ini, Wang Jinsi sama terkejutnya dengan kekuatan Tang Wulin. Pada saat mereka bertukar pukulan,
dia merasa seolah-olah dia adalah seorang pria kesepian yang menghadapi gunung yang tak tergoyahkan. Kekuatan luar biasa dari Tang Wulin itu adalah sesuatu yang sama sekali tidak dapat dia lawan. Dia tidak bisa membantu tetapi mundur. Gu Yue tidak menindaklanjuti dengan serangan lain, tetapi terus bersembunyi di balik punggung Tang Wulin. Mereka masih memiliki satu lawan yang belum bergerak, jadi dia ingin menghemat kekuatannya. Pada saat tinju Tang Wulin menghantam Wang Jinsi, perasaan aneh di dalam hati Gu Yue tumbuh lebih jauh. Di sisi lain, Xie Xie dan Wei Xiaofeng masih terlibat bentrokan sengit. Dihadapkan dengan ancaman serangan Xie Xie, cincin jiwa pertama Wei Xiaofeng menyala saat ia menggunakan keterampilan jiwa pertamanya. Tubuhnya tiba-tiba menjadi ilusi saat serangkaian hantu muncul di belakangnya. Hantu ini tampak tidak nyata saat mereka berputar di sekitarnya dan dia menyatu di antara mereka, membuat orang lain sulit untuk mengidentifikasi yang asli. Untuk jiwa bela diri ular bayangan hijau, keterampilan jiwa pertama Wei Xiaofeng adalah klon bayangan hijau. Jiwa roh dan jiwa bela diri Wei Xiaofeng mendukung kesombongannya. Dengan kompatibilitas ekstrim mereka satu sama lain, keterampilan jiwa yang dia peroleh memiliki level yang lebih tinggi daripada yang bisa didapat oleh Soul Master lainnya. Meskipun klon bayangan hijau ini hanyalah klon, mereka hampir identik dengan yang asli dan memiliki udara ilusi bagi mereka. Kaki Wei Xiaofeng diam-diam mengulurkan tangan, berkelok-kelok di sekitar kaki Xie Xie. Bisakah Xie Xie membedakan antara hantu dan tubuh aslinya? Tentu, saat ini dia tidak bisa. Tapi dia masih punya sarana. Wu Zhangkong telah mengajarinya bahwa jika dia pernah bertemu lawan dengan kemampuan yang tidak dapat dia analisis, metode terbaik untuk menghadapinya adalah dengan sepenuhnya menampilkan kemampuan sendiri. Dengan menggunakan kemampuan terkuatnya, Xie Xie akan dengan paksa menerobos. Dengan demikian, Xie Xie mengaktifkan cincin jiwa pertamanya, menerangi klon bayangan hijau sejenak. Pedang emas bercahaya menebas. Mengapa saya peduli berapa banyak hantu yang Anda miliki? Satu serangan dan saya akan tahu mana yang nyata dan mana yang palsu. Setelah mencapai peringkat 20, kekuatan jiwa Xie Xie telah mencapai alam lain, menyebabkan kekuatan pedang naga cahayanya tumbuh secara substansial. Bilah cahaya keemasan itu seperti bulan sabit yang menebas. Serangkaian suara melengking bisa terdengar saat ujung bilah menebas angin. Wei Xiaofeng terkejut. Dia buru-buru menarik kembali kakinya dan melompat untuk menghindari serangan Xie Xie. Tapi hantu yang dihancurkan tetaplah hantu yang dihancurkan. Ketika dia melompat mundur, hantu mengikuti tepat di belakangnya. Pada saat itu, dia terungkap. Xie Xie meledak dari bola kakinya, mengangkat Light Dragon Blade-nya saat tubuhnya berputar, langsung menuju Wei Xiaofeng. Klon bayangan hijau Wei Xiaofeng dikumpulkan bersama dalam upaya putus asa untuk menangkal Xie Xie, tetapi klon ini hanya memiliki 10% dari kekuatan Wei Xiaofeng. Setiap kali pedang naga cahaya Xie Xie lewat, satu demi satu klon akan dihancurkan. Dia telah menembus keterampilan jiwa Wei Xiaofeng. Para penonton dari kelas 1 tercengang. Wei Xiaofeng benar-benar terjebak dalam angin ini. Klonnya sebenarnya telah dimusnahkan dengan metode kekerasan seperti itu. Hanya Ye Yingluo yang bisa mengidentifikasi masalahnya. Jiwa bela diri Xie Xie tidak biasa. Pada pandangan pertama, itu akan tampak seperti belati, tetapi itu jauh lebih tajam daripada belati dan memiliki aura bawaannya sendiri yang memberikan tingkat tekanan pada Wei Xiaofeng. Keyakinan Wei Xiaofeng yang biasa telah tertahan dan kekuatan penuhnya tidak dapat ditampilkan sama sekali. Satu sulur biru demi satu tembakan dari tanah untuk mengikat Wang Jinsi. Pada suatu saat, sepasang palu logam juga muncul di tangan Tang Wulin. Untuk menghadapi lawan yang begitu kuat, dia tidak bisa menahan kali ini. Palu yang dia bawa adalah Tousan Refined Heavy Silver Hammers miliknya. Dia sudah tahu dari bentrokan sebelumnya bahwa jiwa bela diri Wang Jinsi ada hubungannya dengan tulangnya. Saya tidak peduli jenis jiwa bela diri yang Anda miliki. Jika saya bisa menempa logam yang tidak biasa, lalu mengapa saya tidak bisa menghancurkan tulang Anda? Wang Jinsi sangat marah dengan kerugian yang baru saja dideritanya sebagai ganti mereka. Di bawah kakinya, cincin jiwa pertamanya mulai bersinar dan transformasi aneh menguasai tubuhnya. Seluruh lengan kanannya dengan cepat mengembang, terutama tangannya saat kelima jarinya menyatu menjadi 4 jari yang sangat tebal, kukunya berubah menjadi hitam pekat. Lengannya yang sangat besar ini sekarang memberikan perasaan tirani. Transformasinya selesai, dia melemparkan dirinya langsung ke Tang Wulin. Wang Jinsi tidak repot-repot menyibukkan dirinya dengan rumput Blue Silver Tang Wulin. Meskipun sebatang pohon anggur biru berputar di sekitar tubuh Wang Jinsi,
mengikatnya. Pada saat berikutnya, sebuah pemandangan aneh terjadi. Tanaman merambat terlepas dengan sendirinya saat tubuh Wang Jinsi menjadi ilusi. Pada suatu titik waktu, Wang Jinsi telah mengaktifkan keterampilan jiwa keduanya, cincin jiwa yang sesuai bersinar terang di bawah kakinya. Dia benar-benar menggunakan keterampilan jiwanya secara berurutan. Zhang Yangzi mengungkapkan senyuman ketika Wang Jinsi memanfaatkan keterampilan jiwa keduanya. Bahkan jika itu dia, akan sulit baginya untuk mengalahkan Wang Jinsi. Harus diketahui bahwa jiwa bela diri Wang Jinsi sebenarnya adalah jiwa tipe kegelapan kelas 1, Raja Naga Tulang. Jiwa bela diri Wang Jinsi lebih unggul dari Wei Xiaofeng dalam setiap aspek. Skill jiwa pertama, Bone Dragon Claw. Keterampilan jiwa kedua, transformasi jiwa tulang. Transformasi jiwa tulang Wang Jinsi dapat mengubah sebagian dari tubuhnya menjadi inkorporeal. Meskipun transformasi hanya berlangsung dalam waktu singkat, dia kebal terhadap segalanya selama itu. Secara alami, dengan kultivasinya saat ini, dia hanya bisa mengubah seperempat tubuhnya menjadi inkorporeal. Di bawah kendalinya yang cermat, bagian inkorporeal tepatnya adalah bagian yang ditempelkan oleh Blue Silver Grass. Meski marah, Wang Jinsi sangat berkepala dingin. Zhang Yangzi telah memberitahu mereka sebelum pertempuran bahwa mereka tidak bisa meremehkan kelas 5. Secara alami, itu karena kelas sampah ini memiliki kekuatan untuk mengalahkan 3 kelas berturut-turut. Akibatnya, rencana pertempuran mereka adalah membuat Wei Xiaofeng terlibat satu dalam pertempuran jarak dekat, sementara Wang Jinsi pergi keluar, mengurus 2 lainnya. Zhang Yangzi dibiarkan bersih-bersih. Lagi pula, tujuan mereka bukan hanya untuk mengalahkan orang-orang di kelas mereka, itu jauh lebih tinggi dari itu. Mereka telah memutuskan untuk menyembunyikan kemampuan Zhang Yangzi dalam pertempuran ini. Tanpa ragu, Zhang Yangzi adalah inti dari tim mereka. Cakar naga tulang raksasa sudah di depan Tang Wulin, menyebarkan cakarnya lebar-lebar untuk mencengkeramnya. Kegelapan beracun datang dari Bone Dragon Claw. Itu memiliki kekuatan luar biasa karena membuat tulang Wang Jinsi 10 kali lebih kuat dan kekuatannya 5 kali lebih besar. Selanjutnya, efek amplifikasi akan lebih besar saat dia terus berkultivasi. Suatu hari, jika dia berhasil mencapai 7 cincin dan mencapai tingkat tubuh sejati jiwa bela diri, dia akan dapat berubah menjadi Raja Naga Tulang dan mengungkapkan tubuh aslinya. Bahkan jiwa bela diri Zhang Yangzi agak lebih rendah dari Wang Jinsi. Ye Yingluo telah memberitahu mereka sebelumnya bahwa jika mereka berkultivasi menjadi sage jiwa 7 cincin, yang terkuat di antara mereka adalah Wang Jinsi. Pada 2 ring, meskipun Wang Jinsi hanya bisa mengeksekusi 1 cakar, dia yakin akan peluangnya untuk menang. Bahkan jika dia menghadapi penatua jiwa 3 cincin, dia masih percaya diri. Wulin, hati-hati. Gu Yue bergerak dalam sekejap, melepaskan dirinya dari punggung Tang Wulin saat semburan cahaya datang dari tubuhnya. Tidak apa-apa, kamu punya aku. Cahaya aneh muncul di mata Tang Wulin dan tumbuh dalam intensitas saat dia mengangkat lengan kanannya. Dia bahkan tidak mencoba menghindari cakar naga tulang raksasa, dia juga tidak menggunakan Blue Silver Grace miliknya untuk menangkisnya. Nyatanya, palu di tangan kanannya sudah lenyap juga. Di kedalaman matanya, cahaya keemasan berkedip. Dia mengepalkan tangan kanannya dan meninju tepat di tengah Bone Dragon Claw. Di sisinya, Gu Yue tiba-tiba mendengar rentetan suara letupan dari tulang Tang Wulin saat aura yang menakjubkan tiba-tiba meledak dari tubuh Tang Wulin. Aura ini hanya muncul sepersekian detik, dengan hanya 2 orang di panggung kompetisi yang bereaksi. Tepat ketika Xie mengejar Wei Xiaofeng, tubuhnya menjadi lesu saat dia merasakan sensasi ketakutan yang ekstrim muncul dari lubuk hatinya. Tidak hanya memperlambatnya, itu juga menyebabkan dia gemetar karena kekuatan jiwanya menjadi tidak stabil. Orang lain yang bereaksi secara alami adalah lawan Tang Wulin, Wang Jinsi. Meskipun Xie bereaksi terhadap aura Tang Wulin tidak mengarahkannya padanya. Dengan demikian, perasaan yang muncul di dalam Wang Jinsi jauh lebih kuat. Dalam sepersekian detik itu, Wang Jinsi tidak lagi melihat lawannya sebagai pribadi, melainkan dia melihat Tang Wulin sebagai binatang buas. Kekuatannya, yang berasal dari darahnya, tiba-tiba berubah menjadi kekuatan yang membatasi. Kekuatannya yang luar biasa berubah menjadi gemetar hebat sementara cakarnya melambat. Setelah itu, dia hanya bisa menatap kosong ketika Tang Wulin mengulurkan tangan kanannya. Dia meraih salah satu jari cakar naga tulang, lalu mengerahkan kekuatan yang luar biasa untuk melemparkannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Pada saat Wang Jinsi terlempar, terlepas dari apakah itu para siswa di atas panggung atau penonton dan guru di luar panggung, semua orang tercengang melihat pemandangan ini.
Long Hengsu baru saja bersiap untuk campur tangan dan memblokir Wang Jinsi, takut bahwa cakar naga tulang akan sangat membahayakan Tang Wulin. Bahkan, dia sudah bergegas maju untuk turun tangan ketika situasinya berubah drastis. Cakar naga tulang Wang Jinsi telah melambat karena alasan yang tak terduga, dan pada saat berikutnya, dia berubah menjadi cangkang artileri manusia. Hanya Gu Yue, yang berada tepat di sisi Tang Wulin, yang melihat tangannya bersinar warna keemasan saat dia melempar Wang Jinsi. Melihat ini, matanya agak kusam. Aura dan kekuatan itu menyerupai. Di kedalaman matanya yang indah, ekspresi keterkejutan yang tak terlukiskan berkedip-kedip. Di dalam hatinya, pertanyaan yang sama yang ditanyakan banyak orang muncul, bagaimana ini bisa terjadi? Tapi ada perbedaan antara bagaimana ini bisa terjadi dan milik orang lain. Bang! Wang Jinsi mendarat dalam kekacauan yang membingungkan di kejauhan. Meskipun dia berada dalam kekacauan, dia tidak lagi merasa gemetar itu. Wei Xiaofeng adalah yang paling beruntung. Dia tidak bisa menggunakan skill jiwa keduanya tepat waktu saat Xie Xie mendekat, tapi untuk beberapa alasan yang membingungkan, Xie Xie melambat. Ini memberinya kesempatan untuk dengan cepat membuat jarak di antara mereka saat dia berlari menuju Zhang Yangzi. Tang Wulin mengepalkan tinjunya, ekspresinya memancar dengan kebahagiaan. Benar-benar ada kesempatan. Tanpa jeda, dia melempar palu di tangan kirinya langsung ke Zhang Yangzi dengan seutas rumput blue silver terhubung ke porosnya, diam-diam mengikuti di belakangnya. Saat ditembakkan ke arah Zhang Yangzi, palu mengeluarkan peluit yang menusuk telinga. Dalam sekejap, itu tepat di depannya. Pada saat itu, cahaya hijau yang tidak menyenangkan muncul di sisi Zhang Yangzi. Dia merasa tubuhnya tegang karena dia tidak lagi bisa bergerak 1 inci pun. Gu Yue telah menggunakan kendali atas elemen angin untuk mengikat Zhang Yangzi. Pengikatannya dan serangan palu Tang Wulin terjadi dalam konser yang sempurna. Sepertinya palu, yang beratnya lebih dari 100 kg, tidak dapat dihindari. Tang Wulin memegang untaian rumput blue silver yang terhubung dengannya. Jika Zhang Yangzi benar-benar tidak bisa melakukan apapun untuk melawan, maka dia akan menghentikan palu pada detik terakhir. Bagaimanapun, ini hanyalah sebuah kompetisi. Jejak keterkejutan melintas di mata Zhang Yangzi, tapi tidak ada satupun kepanikan. 2 cincin jiwa menyala di bawah kakinya dan segera, teriakan elang yang keras keluar dari mulutnya. Dengan goyangan tubuhnya, dia sepertinya telah mengatasi elemen angin yang menjebaknya, memungkinkan dia untuk mengambil satu langkah yang diperlukan untuk menghindari palu Tang Wulin. Setelah melepaskan jiwa bela dirinya, bayangan terbang dari punggungnya saat sepasang sayap hitam muncul dari punggungnya. Jiwa bela diri tipe terbang. Zhang Yangzi mengepakkan sayapnya dan terbang ke langit. Yang mengherankan adalah tubuhnya sekarang hitam pekat dan dia memiliki mata elang ungu. Badan elang tidak terlalu besar, tetapi matanya sangat tajam dan kuat. Daripada langsung menyerang Tang Wulin, Zhang Yangzi menggunakan kecepatan terbangnya, yang bahkan melebihi kecepatan Xie Xie, untuk tiba di sisi Wei Xiaofeng dalam sekejap. Cincin jiwa pertamanya menyala, menyebabkan sayapnya tiba-tiba tumbuh 10 meter, dan menjadi warna hitam yang lebih dalam. Dia menyelimuti Wei Xiaofeng dan Xie Xie dengan sayapnya yang besar. Ini, ketika seseorang melihat jiwa bela diri tipe terbang, hal pertama yang akan dipikirkan adalah master jiwa sistem agility. Namun, Zhang Yangzi benar-benar menggunakan skill jiwa tipe kontrol. Mungkinkah dia sebenarnya adalah master jiwa sistem kontrol? Pada saat inilah Wang Jinsi merangkak. Setelah meninggalkan sekitar Tang Wulin, perasaan takut dan takut di dalam hatinya telah menghilang. Terlepas dari misteri tak terduga yang mereka temui barusan, dia masih mengenal Zhang Yangzi sejak kecil, karena itu dia tahu bahwa dia harus segera berlari menuju area kegelapan. Ini tidak bagus. Terima kasih. Tang Wulin berteriak memanggil Xie Xie. Kakinya membuat lekukan di tanah saat dia dengan gila berlari lurus ke area hitam itu. Sepanjang jalan, dia mengambil palu dan mulai menyebarkan rumput blue silver dengan kekuatan penuh, memindahkannya untuk menutupi area itu. Sebuah lampu hijau muncul di bawah kakinya, menerangi seluruh tubuhnya. Kecepatannya meningkat sedikit, tetapi pada saat itu, cahaya keemasan mulai bersinar di atas massa hitam itu. Di bawah cahaya keemasan itu, area kegelapan menghilang, mengungkapkan 4 sosok di dalamnya. Atribut ringan. Di luar panggung, Ye Yingluo terkejut sekali lagi. Bahkan Xie Xie yang memiliki 2 cincin tidak membuatnya begitu terkejut. Apa sebenarnya jiwa bela diri gadis kelas 5 ini? Sejak awal kompetisi, dia menggunakan elemen angin, elemen api, dan sekarang elemen cahaya. Bagaimana dia bisa mengontrol 3 elemen?
Ini benar-benar tak terbayangkan. Terlepas dari itu tidak berguna. Dengan Xie dikepung oleh 3 orang, bagaimana mungkin dia bisa bertahan? Apa yang benar-benar menakjubkan, bagaimanapun, adalah bahwa meskipun mereka berkumpul bersama, Zhang Yangzi, Wang Jinxi, dan Wei Xiaofeng tidak dapat menangkap Xie dalam waktu singkat itu. Bola cahaya emas yang bersinar di atas kegelapan tiba-tiba meledak dan mulai berputar. Di tengah kekacauan kesibukan cahaya, serangkaian bentrokan bisa terdengar. Skill jiwa kedua Xie, Light Dragon Storm. Itu benar, ini adalah keterampilan jiwa yang kuat yang diperoleh Xie setelah membuat terobosan. Dengan tubuhnya sebagai poros, dia akan berputar dengan cepat sambil memegang belati naga cahaya, mengubah ujung belatinya menjadi angin badai dahsyat yang berputar dan menebas sekelilingnya. Ini adalah skill yang mencakup serangan dan pertahanan. Hanya dengan mengandalkan keterampilan jiwa yang kuat inilah dia mampu menahan serangan dari semua sisi. Tang Wulin sudah tiba, sekali lagi meninju dengan tangan kanannya. Sama seperti sebelumnya, hanya Xie dan Wang Jinxi yang bereaksi terhadap pukulannya. Badai naga ringan Xie berhenti sejenak, sementara Wang Jinxi tidak bisa menahan tekanan sama sekali, seluruh tubuhnya menjadi kaku. Satu demi satu, untaian Blue Silver Grace memasuki area tersebut, menuju keluar untuk mengikat 3 lawan mereka. Pada saat yang sama, palu di tangan kiri Tang Wulin dengan keras menghancurkan Wang Jinxi. Zhang Yangzi bergerak cepat, tetapi dengan tubuh kaku Wang Jinxi, lebih mudah bagi Tang Wulin untuk bertarung. Sebuah lampu hijau menyelimuti pinggang Wang Jinxi dan pada saat berikutnya, 3 bayangan mundur kembali bersama. Bayangan hitam membantu membuka jarak di antara mereka. Wei Xiaofeng lah yang menangkap Wang Jinxi. Kaki kanannya tampak tanpa tulang karena terus menekuk pada sudut yang mustahil. Ketiganya mundur sementara Xie menghentikan keterampilan jiwanya, berkumpul kembali dengan Tang Wulin dan Gu Yue. Pertempuran kembali menjadi 3 lawan 3. Bagus, sangat bagus. Wajah Zhang Yangzi diwarnai kegirangan, tetapi semangat pertempuran dan kepercayaan dirinya lebih diutamakan. Xie terengah-engah di samping Tang Wulin. Dia mencuri pandang ke rekan satu timnya. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dari awal hingga akhir, dia merasakan aura menakutkan datang dari Tang Wulin. Apakah kamu baik-baik saja? Tang Wulin berbisik. Xie menggelengkan kepalanya. Aku telah menggunakan sedikit kekuatan jiwa, tapi aku masih bisa bertahan. Dia bukan satu-satunya yang khawatir dengan Tang Wulin. Wang Jinxi yang berlawanan memandang Tang Wulin seolah-olah dia adalah monster. Dia terperangah oleh Tang Wulin, tetapi lebih dari itu, dia takut padanya. Apa yang sedang terjadi? Kenapa saya tidak bisa mengendalikan jiwa bela diri saya ketika saya menghadapinya? Pikiran Wang Jinxi dipenuhi dengan pertanyaan. Zhang Yangzi berkata, sangat bagus. Kamu bahkan lebih kuat dari yang kita duga. Tetap saja, ini hanya sampai di sini. Kami bertiga telah tumbuh bersama, menjadi Soul Master bersama, dan berkultivasi bersama. Kami akan membiarkan Anda melihat koordinasi kami selanjutnya. Petik 2. Saat dia berbicara, 2 sayap di punggung Zhang Yangzi terbuka sekali lagi. Cahaya hitam tiba-tiba menguat, menyembunyikan mereka bertiga di dalamnya. Sudut mulut Gu Yue melengkung menjadi senyuman. Kontrol atribut kegelapan, ya. Dia menarik Tang Wulin ke belakang, mencegahnya dari bergegas maju saat dia sendiri mengambil 2 langkah ke depan. Berdiri di depan lawan mereka, cincin kuning berkilau di bawah kakinya. Pada saat itu, sepertinya mata Gu Yue mulai bersinar. Sebuah cahaya perak samar bersinar di kedalaman matanya saat dia mengangkat tangan kanannya. Tiba-tiba, cahaya keemasan muncul di atas telapak tangannya, seolah-olah dia sedang memegang miniatur matahari. Aura bercahaya yang luar biasa mengalir keluar darinya. Xie terkejut. Dalam sekejap elemen cahaya Gu Yue bersinar, seluruh tubuhnya merasakan perasaan nyaman yang tak terlukiskan, membantunya memulihkan kekuatan jiwanya yang habis. Karena belati naga cahaya Xie memiliki atribut cahaya dan belati naga bayangannya memiliki atribut luar angkasa, berjemur dalam cahaya keemasan ini secara alami akan terasa sangat nyaman. Tirai kegelapan Zhang Yangzi menerima serangan cahaya, segera menghilang karena ketiga sosok di dalamnya sekarang samar-samar terlihat. Lampu merah menyala mengikuti cahaya keemasan, menyatu untuk menciptakan api merah keemasan yang menyalakan lingkungan Gu Yue. Fusi elemen. Ye Yingluo ternganga melihat gadis satu cincin di atas panggung. Jenius. Dia benar-benar jenius. Meskipun saya tidak tahu apa jiwa bela diri atau keterampilan jiwanya, karena mampu menggabungkan 2 elemen cahaya dan api di usia yang begitu muda, bahkan kata jenius tidak cukup untuk menggambarkannya.
Saat tirai hitam mendekati api merah keemasan, itu mulai mencair, seperti salju. Tidak mungkin untuk mendekat. Tepat pada saat itu, cakar naga tulang ditembakkan dari tirai hitam dengan kecepatan kilat, langsung menuju ke Gu Yue. Mengikuti cakar naga tulang adalah sosok yang dikelilingi oleh beberapa ular hijau besar. Total ada 6, mulut mereka terbuka lebar saat mereka berputar di sekitar cakar naga tulang. Tidak seperti cakar naga tulang, ular-ular itu mengelilingi Gu Yue dan menembak ke arah Tang Wulin dan Xie Xie dalam upaya untuk menggigit mereka. Melahap bayangan hijau. Ini adalah keterampilan jiwa kedua Wei Xiaofeng. Pohon anggur biru keemasan menarik Gu Yue ke belakang sementara pancaran merah keemasan menyebar ke seluruh tubuh mereka, menutupi mereka dengan lapisan cahaya. Cahaya ini menangkal kegelapan itu sementara Tang Wulin mengendalikan rumput blue silvernya untuk mencoba mengikat sekali lagi. Tiba-tiba, Xie Xie meledak ke depan dengan kecepatan tinggi. Pada saat itu, seluruh tubuhnya tampak ilusi saat cahaya dan bayangan berkedip di atas belati naga cahaya, menciptakan cahaya yang lebih terang yang bertemu langsung dengan Devouring Green Shadow. Tak satu pun dari kepala ular itu mampu melakukan serangan. Saat Tang Wulin menarik Gu Yue kembali ke belakangnya, dia naik untuk menghadapi cakar naga tulang sekali lagi. Dia menghancurkan kepala ular dengan lengan kirinya sementara lengan kanannya berubah menjadi emas lagi saat dia melontarkan pukulan untuk menemui cakar. Cakar naga tulang mundur, dan sebagai gantinya, sosok hitam tiba-tiba melesat ke arah Tang Wulin. Cahaya elemen api dan cahaya yang menutupi tubuh Tang Wulin berbenturan dengan cahaya hitam sosok hitam itu, menyebabkan ledakan-ledakan. Dia dengan gesit menghindari lengan kanan Tang Wulin dan mendaratkan pukulan di perut Tang Wulin. Sosok hitam ini tiba terlalu tiba-tiba, Tang Wulin sama sekali tidak bisa bereaksi. Sehubungan dengan kecepatan dan teknik pertempuran, dia jauh lebih rendah dari Xie Xie, dan sosok hitam itu dengan licik menghindari rumput blue silver yang menutupi tanah. Itu tidak bisa dihindari. Mata Tang Wulin berbinar saat palu perak beratnya sekali lagi muncul di tangan kanannya. Karena itu tidak bisa dihindari, maka aku tidak akan mencoba menghindar sama sekali. Palu menghantam kegelapan itu, menangkis lawannya. Puh, sebuah pukulan mendarat dengan ringan di tubuh Tang Wulin sementara palunya melintas. Yang aneh, bagaimanapun, adalah bahwa sosok hitam itu, setelah dipukul oleh palu, tiba-tiba hancur berantakan dan tersebar menjadi cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya. Melihat ini, hawa dingin naik dari dalam tubuhnya dan banyak tulang mulai bermunculan saat dia diatasi dengan gemetar dingin. Tidak baik, saya jatuh ke dalam perangkapnya. Skill jiwa kedua Zhang Yangzi, Shadow Clone, menciptakan klon dirinya yang memiliki setengah dari kekuatan tempurnya. Apapun yang terkena klon akan terinfeksi oleh korosi kegelapan. Kekuatan jiwa mereka akan dimakan tanpa henti dan tubuh mereka akan terkorosi. Tepat pada saat itu, rumput blue silver milik Tang Wulin akhirnya berhasil menembus kabut kegelapan. Tang Wulin mengerang saat dia menahan korosi di dalam tubuhnya dan tiba-tiba mengerahkan semua kekuatan jiwanya. Seutas rumput blue silver tiba-tiba naik ke udara, terbang menuju tirai cahaya hitam itu. Itu tidak mengikat, melainkan, itu adalah cambuk blue silver. Blue silver grace yang tampak lembut itu tiba-tiba berubah menjadi keras pada saat itu. Itu menutupi layar kegelapan, menyerang ke arah interior. Bahkan jika itu cakar naga tulang, itu masih akan disingkirkan. Untuk sesaat, Zhang Yangzi, Wang Jinxi, dan Wei Xiaofeng menderita karena perpindahan tersebut, menyebabkan mereka terhuyung mundur pada derajat yang berbeda. Siapa yang menyangka bahwa rumput blue silver yang tampak paling lemah dengan cincin jiwa 10 tahun yang sangat sedikit benar-benar dapat menggunakan kekuatan seperti itu. Zhang Yangzi sedikit santai ketika dia berhasil menyerang Tang Wulin, dan akibatnya, dia menjadi mangsa untaian rumput blue silver ini. Itu mencambuknya, mengirimkan rasa sakit yang membakar ke seluruh tubuhnya. Wei Xiaofeng juga menderita di tangan cambuk ini, membuatnya kehilangan kendali atas Devouring Green Shadow-nya. Wang Jinxi, bagaimanapun, mengandalkan tubuhnya yang kuat untuk bertahan, tetapi masih gemetar karena rasa sakit cambuk dan tidak bisa membantu tetapi terhuyung mundur. Apakah kamu baik-baik saja, Wulin? Gu Yue dengan lembut menekan tangan ke punggung Tang Wulin, menyebabkan kekuatan jiwa atribut cahaya masuk ke dirinya. Gelombang kehangatan memenuhi seluruh tubuhnya, mengurangi ketidaknyamanan. Saya baik-baik saja. Tang Wulin menarik napas dalam-dalam. Meskipun masih ada rasa dingin dan sakit di dalam tubuhnya, itu tidak seberapa dibandingkan dengan apa yang dia alami beberapa hari terakhir ini. Jika rasa sakit sebelumnya telah membuatnya ingin mati, maka rasa sakit saat ini seperti sakit perut. Ketika Zhang Yangzi melihat kondisi Tang Wulin, dia terkejut.
Meskipun dipukul oleh klon bayangannya dan menjadi anggota kelompok terlemahnya, Tang Wulin masih bisa berdiri tegak. Situasi seperti apa ini? Kamu bisa mati. Gu Yue tiba-tiba berteriak. Bahkan sebelum Tang Wulin memiliki kesempatan untuk menangkapnya, dia sudah bergegas maju. Gu Yue tiba-tiba berakselerasi, lampu hijau berkedip-kedip di sekitar tubuhnya. Saat dia melaju ke arah mereka, dia memberi isyarat dengan kedua tangannya, menembakkan bola api dan es ke arah tiga lawannya. Sementara serangannya melesat ke arah trio lawan, cahaya hijau yang menutupi tubuhnya bersinar lebih terang dan lebih terang, matanya semakin jelas. Setelah bola api meledak, tangannya berubah menjadi warna biru sedingin es. Kemudian, ketika es itu pecah, cahaya biru sedingin es itu mulai menyatu dengan lampu hijau. Angin kencang menjerit di udara, dan para siswa serta guru yang menyaksikan teringat akan badai turbulen yang baru saja melanda. Dalam waktu singkat, angin dan es telah tumbuh menjadi tornado setinggi 5 meter dan berdiameter 1 meter dan dengan cepat bergerak menuju Zhang Yangzi dan rekan satu timnya. Suhu di atas panggung anjlok saat pecahan es di dalam badai yang berputar menjadi bilah tajam yang memotong udara, melepaskan gelombang pekikan yang menusuk telinga. Ekspresi trio lawan menjadi masam. Wang Jinxi adalah orang pertama yang mengambil inisiatif dan bertindak sebagai pelopor, sementara dua lainnya menggunakan kekuatan jiwa mereka untuk melindungi tubuh mereka. Menghindari. Seluruh panggung tampaknya berada di bawah kendali tornado miniatur ini saat menarik mereka ke tengahnya. Kecepatan mereka juga telah dipotong setengah, sehingga pada dasarnya tidak mungkin bagi mereka untuk melarikan diri dari jangkauannya. Long Hengsu melihat ke atas panggung dengan ekspresi kaget sekali lagi. Ini adalah keterampilan jiwa dari Master Jiwa Satu Cincin. Bisakah seorang penatua jiwa dengan cincin jiwa 1000 tahun bahkan mencapai ini? Badai salju. Ini adalah kombinasi es dan angin. Di antara trio dari kelas 5, yang terkuat bukanlah Xie, yang memiliki kedua jiwa bela diri kembar serta kekuatan jiwa terbesar di antara mereka. Sebaliknya, itu adalah Gu Yue. Gu Yue tidak pernah menggunakan kekuatan aslinya sampai pertandingan ini. Hari ini, bagaimanapun, Tang Wulin telah terluka oleh lawan mereka, menimbulkan kemarahannya. Dengan demikian, dia akan melemparkan serangan elemen terkuatnya. Setelah menciptakan badai salju, wajahnya menjadi pucat pasi, tubuhnya terhuyung-huyung di ambang kehancuran. Untungnya, Tang Wulin dengan lembut memegang dan mendukungnya, mencegahnya jatuh. Tabrakan konstan terdengar dari dalam badai salju saat itu merobek trio dari kelas 1. Cahaya yang berkelap-kelip samar-samar dapat terlihat di dalam badai salju, menunjukkan bahwa mereka masih memiliki kekuatan jiwa yang cukup untuk mempertahankan diri. Xie menggenggam belati naga cahaya dengan erat saat cahaya bersinar di matanya. Dia telah menghadapi kekuatan badai salju sejak lama dan dengan jelas memahami betapa hebatnya Gu Yue. Sebagai master jiwa sistem agility, dia takut bahkan setelah mendapatkan cincin kedua dan dengan keuntungan dari jiwa bela diri kembarnya, dia tidak akan mampu menahan kekuatan badai salju Gu Yue. Jika dia dipaksa untuk menghadapinya, maka dia harus bersiap terlebih dahulu dan melarikan diri. Meskipun dia sering bertengkar dengan Gu Yue, dia masih menghormatinya karena kekuatannya. Badai salju berlangsung selama 10 detik penuh sebelum mulai bubar. Pada akhirnya, suhu panggung dan sekitarnya turun drastis. Sosok trio Zhang Yangzi secara bertahap muncul dari dalam badai salju yang menyebar. Berdiri di depan adalah Wang Jinxi, pakaiannya compang camping dan tubuhnya dipenuhi memar. Untungnya bagi dia telah memblokir wajahnya dengan lengannya, menyelamatkannya dari kerusakan wajahnya. Situasi Zhang Yangzi dan Wei Xiaofeng agak lebih baik, tetapi wajah mereka masih pucat. Kekuatan jiwa mereka habis setelah menahan badai salju itu. Persepsi siswa yang menyaksikan Gu Yue telah berubah. Mereka semua bertanya-tanya, apakah dia benar-benar murid baru? Seberapa kuat dia di masa depan? Belati naga cahaya di tangan, Xie berjalan ke arah lawan mereka dan berkata, mengakui kekalahan. Semua orang dapat melihat bahwa trio lawan telah menggunakan setidaknya setengah dari kekuatan jiwa mereka dan telah terluka dalam berbagai tingkat. Long Hengsu juga mendekat, bersiap untuk menghentikan pertandingan setiap saat. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, kekuatan Gu Yue terlalu menakutkan. Dia akhirnya mengerti mengapa Wu Zhangkong yang sombong itu ingin menerimanya di kelasnya. Long Hengsu adalah yang berotak babi. Kami masih belum kalah. Tatapan Zhang Yangzi sama tajamnya dengan sebelumnya, tetapi kata-kata ini hampir tidak terdengar dari balik giginya yang terkatup. Wei Xiaofeng menatapnya, sebelum berkata dengan ragu-ragu, apakah kamu benar-benar ingin? Zhang Yangzi dengan tegas menatapnya,
kita tidak bisa kalah. Jinsi, ayo. Petik 2. Wang Jinsi tiba-tiba menegakkan punggungnya, melepaskan auman ke arah langit saat aura hitam yang kuat menguasai tubuhnya sekali lagi. Cahaya ejekan melintas di mata Xie. Mereka masih ingin menjungkirbalikkan surga dalam situasi mereka saat ini. Dalam sekejap, dia mulai mendekati Zhang Yangzi. Bagaimanapun, Zhang Yangzi adalah inti dari tim mereka. Tapi tepat pada saat itu, sosok gelap muncul. Dengan cahaya hitam menyembur dari mulutnya, itu menghalangi serangan Xie dan memperlambatnya. Setelah itu, Xie terkejut melihat Zhang Yangzi telah terbang di belakang Wang Jinsi dan sekarang memegang pinggangnya. Raungan naga dalam dan teriakan elang bergema di seluruh panggung. Pada saat itu, tubuh Zhang Yangzi dan Wang Jinsi menjadi berwarna hitam pekat, seperti tinta. Kemudian, mereka mulai mengalami semacam perpaduan yang aneh. Zhang Yangzi berubah menjadi cahaya hitam, diam-diam bergabung menjadi Wang Jinsi dan menjadi sepasang sayap untuknya. Tubuh Wang Jinsi mulai tumbuh. Ekor besar muncul dari tulang ekornya, sementara kedua lengannya menjadi cakar naga tulang, auranya melonjak. Abaikan. Wang Jinsi berteriak dengan suara yang dalam, menebas dengan salah satu cakar naga tulangnya. Xie berusaha menghindar, tetapi cahaya hitam muncul di sekelilingnya dan membuatnya merasa seperti sedang mencoba untuk berjuang bebas dari rawa. Cahaya hitam ini muncul terlalu tiba-tiba bagi Tang Wulin untuk menyelamatkan Xie dengan rumput blue silvernya. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan Xie adalah mempertahankan diri dengan belati naga cahaya dan belati naga bayangan saat ia dikirim terbang di udara. Di udara, semprotan darah keluar dari mulut Xie, dan Tang Wulin bisa mendengar patah tulang datang dari lengan Xie. Terima kasih. Tang Wulin berlari dan menangkapnya. Mata Xie tertutup rapat, setelah kehilangan kesadaran. Belati naga cahaya dan belati naga bayangannya mulai memudar dengan auranya yang lemah. Kamu keparat, ini hanya pertandingan. Tang Wulin menggeram saat dia dengan ceroboh menyerang Bone Dragon itu. Saat dia menyerang ke depan, lapisan sisik emas mulai menutupi lengan kanannya mulai dari ujung jarinya. Lengannya tampak semakin tebal dengan lingkaran utuh. Murid Tang Wulin sudah berubah menjadi emas, dan ketika dia tiba-tiba menginjak dengan kaki kirinya, itu tiba-tiba menyebabkan ledakan. Dia meledak ke depan seperti peluru artileri, menembak lurus ke arah yang mengubah Wang Jinsi. Tubuh Wang Jinsi jauh berbeda dari sebelumnya. Dengan kepakan sayapnya, tubuhnya yang tingginya lebih dari 2 meter naik ke udara. Kemudian, dengan putaran tubuhnya yang sederhana, dia mengibaskan ekornya ke Tang Wulin. Tang Wulin membuka mulutnya, mengeluarkan embusan gas hitam. Tangan kanannya tiba-tiba menjadi lebih besar dan jari-jarinya tumbuh lebih panjang, mengambil bentuk cakar naga. Tapi itu berbeda dari cakar naga tulang Wang Jinsi, cakar naga Tang Wulin memiliki 5 cakar. Bang! Cakar naga emas Tang Wulin dengan keras berbenturan dengan ekor naga tulang yang berputar di udara itu. Cahaya keemasan menyala di ekor sebelum Tang Wulin terlempar ke udara karena kekuatan tabrakan. Di udara, Tang Wulin meringkuk tubuhnya, lalu menggunakan rumput blue silver yang telah dililitkannya pada Bone Dragon untuk menarik dirinya kembali ke arahnya. Cakar naga emas turun sekali lagi, tapi kali ini, menuju kepala Wang Jinsi. Wang Jinsi menyatukan kedua cakarnya, menamparkan Tang Wulin. Tetapi pada saat itu, Tang Wulin melepaskan raungan naga yang menusuk telinga.